Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kembali tentang bagaimana analisis regresi dengan belajar memahami pemodelan ekonomi dengan fungsi produksi COP12. Sudah disinggung di awal tadi bahwa fungsi produksi COP12 ini sangat baik untuk analisis yang bisa memodelkan kemampuan Anda atau kompetensi Anda dalam bidang ekonomi dan bisnis. Jadi, fungsi produksi COP12 ini kita bisa belajar tentang bagaimana faktor input, capital, dan labor terhadap output. Nah, kali ini kita belajar tentang sumber datanya. Untuk analisis fungsi produksi COP12, kita bisa menggunakan data dari Industri Besar Sedang BPS, Badan Pusat Statistik. Kali ini kita akan belajar tentang industri, kode industri atau ISIC 5 digit, yaitu industri dengan kategori tertentu. Nah, kita akan memulai untuk industri dengan ISIC 15121, yaitu industri makanan ikan dalam kaleng. Jadi kita berbicara industri makanan, khususnya makanan ikan dalam kaleng. 15121. 15 adalah industri makanan. Jadi, oke ya. Nah, sekarang kita lihat datanya. Nah, datanya itu nanti Anda akan mendapatkan dari BPS, dari Direktorat Diseminasi Statistik. Anda akan mendapatkan data dengan letter of agreement yang sudah ditetapkan, dan data ini adalah data yang betul-betul mencerminkan model-model dalam industri tertentu. Dalam hal ini industri pengolahan ikan. Nah, ini adalah data produksi ikan dalam kaleng, ya, yang digambarkan oleh variabel Y. Y ini adalah variabel output, jumlah ya produksi ikan yang telah dijual, K misalnya, Y. Sementara K-nya adalah variabel modal atau capital dalam ribuan rupiah, output juga dalam ribuan rupiah, dan L-nya adalah labor dalam satuan orang. Nah, data ini sudah dipersiapkan dalam format SPSS. Anda nanti diminta melakukan analisisnya dengan penjelasan-penjelasan dalam video ini. Jadi, kalau saat ini kita belajar dua faktor input yaitu K dan L, apakah akan menghasilkan output sebesar Y. Berapa besarannya? Dengan cara analisis regresi dengan fungsi produksi COP12 yang sudah dilogaritmakan. Oke? Seperti apa logaritmanya? Tadi sudah Bapak jelaskan di sini. Nah, ini membuatnya seperti ini. Jadi kita sebetulnya membuat fungsi produksi yang dilogaritmakan untuk bisa membuat model analisis regresi berganda. Oke? Nah, selanjutnya adalah datanya. Seperti ini datanya. Ketika nanti Anda membuka datanya dengan SPSS yang sudah dipersiapkan, kelihatan sekali data labor itu sangat tinggi-tinggi, bervariasi dari mulai 300-an sampai ribuan. Demikian juga data Y, data output dari mungkin jutaan, miliaran. Mungkin juga ada data industri yang nilainya triliunan outputnya. Demikian juga capital, bisa jutaan, bisa miliaran, bisa triliunan. Jadi sangat bervariasi. Oleh karena itu, data output, data capital, data labor harus kita logkan. Fungsinya adalah pertama memang kita ingin membuat analisis regresi linier berganda. Yang kedua juga agar variasi antara nilai-nilai capital, nilai labor, dan juga nilai output tidak terlalu tinggi. Karena dia menggunakan data-data yang sudah
kita logaritmakan. Kita ulang kembali, logaritma itu adalah seperti ini. Nah, jadi nilai logaritma itu adalah basis 10 sebagai berikut. Angka 10 nilai logaritma adalah 1, angka 102, angka 1003, angka 10.004, angka 1 juta adalah 6. Jadi kita bisa tahu, disinilah fungsi logaritma, yaitu membuat nilai-nilai dalam basis 10 yang menjadi lebih kecil dari angka sebenarnya. Oke? Nah, cara mengubahnya dalam SPSS, data yang tadi sudah ditampilkan, adalah dengan menuliskan compute log Y sama dengan learn Y. Ini adalah logaritma natural. Kita bisa menggunakan logaritma natural berbasis 10 misalnya. Kemudian compute K-nya adalah learn Y K. Compute L-nya adalah learn L. Jadi data Y, data K, dan data L sudah dilogaritmakan sehingga menjadi lebih kecil dari yang sebelumnya. Angka 10 jadi 1, angka 100 jadi 2, dan seterusnya. Jadi nilai-nilai ini sudah dilogaritmakan sehingga nilai logaritmanya ini bisa dibuat langsung dalam analisa regresi. Jadi kita memiliki 3 variabel yang sudah dilogaritmakan untuk membuat fungsi atau analisis regresi linier berganda, di mana Y-nya adalah len Y, X1-nya len K, X2-nya adalah len L. Oke. Nah, cara menganalisis regresi dalam SPSS, Bapak ulang kembali ya biar ingat, ada 3 yang harus diklik dalam tombol atau fitur-fitur SPSS. Pertama, analyze. Kedua, klik regression. Ketiga, klik linear. Nah, masukkanlah variabel dependennya log Y, variabel independennya log K, dan log L. Nah, kalau sudah dimasukkan, kita pakai metode enter misalnya, kita bisa menghasilkan output seperti biasanya ketika kita menganalisis regresi. Nah, ini outputnya bisa dituliskan nanti dalam pertama dengan deskriptif statistik dulu untuk melihat apakah variabel log K, log L, dan log Y ini sudah sesuai dengan harapan kita, yaitu sudah dilogaritmakan. Perhatikan di sini, kalau kita melihat misalnya modal atau capital, itu datanya sangat tinggi-tinggi ya, bervariasi. Minimumnya tinggi, maksimumnya apalagi, nilai rata-ratanya juga tinggi. Nah, ketika sudah dibuat dalam bentuk log Y, datanya sudah kecil-kecil ya. Ada angka 10, ada angka 16, dan seterusnya dan lain-lain. Ini adalah menunjukkan bahwa data-data yang sudah kita miliki yaitu labor, capital, dan output sudah dilogaritmakan. Jadi kita akan menggunakan data yang sudah dilogaritmakan, data learn Y atau log Y, log K, dan log L. Nah, ketika Anda melakukan analisis regresi, yang pertama akan keluar adalah model summary seperti ini. Silakan cara membaca outputnya nanti akan kita peragakan pada video berikutnya. Di sini kita lihat ada R square. Jadi ada nilai R square sebesar 60,9%. Di sini juga ada R adjusted R square sebesar sama juga 60,9, di mana standar error of estimate-nya itu sangat kecil, 1,23782. Jadi model ini termasuk model yang baik karena standar errornya kecil sekali. Oke? Yang kita pakai adalah R square. Silahkan dibaca bagaimana membaca 60,9%. Setelah model summary kita baca ANOVA, yaitu uji F, uji serentak. Seperti biasa yang kita lihat adalah yang ada di posisi sebelah kanan sekali, yaitu signifikansi, SIG. Nah, SIG inilah nilai yang akan kita pakai untuk menerima menolak H0. H0-nya adalah model tidak berarti, H1-nya model berarti. Silahkan dibaca bagaimana membaca ANOVA, Analysis of Variance. Kemudian koefisien. Seperti biasa, kita memiliki 3 koefisien dalam model regresi dengan 2 variabel independen, yaitu B0 dalam hal ini konstan di sini ada angka 7,115, kemudian ada
log K yaitu X1 yaitu 0,369 dan log L yaitu 0,724 yang merupakan koefisien B2. Jadi kalau menuliskan model regresi untuk data yang sudah kita logkan, rumusnya menjadi log Y sama dengan 7,115 ditambah 0,369 log K ditambah 0,724 log L. Nah, bagaimana menginterpretasikan koefisien B0, B1, dan B2? Kita belajar dengan melihat nilai signifikansinya. Nanti dalam video berikutnya kita akan memperagakan bagaimana uji hipotesis untuk B0, uji hipotesis untuk B1, dan uji hipotesis untuk B2. Bagaimana kita menguji apakah konstantanya nyata, apakah capitalnya nyata, apakah lebarnya juga nyata dalam mempengaruhi output. Oke, nanti kita akan baca pada persamaan berikutnya. Setelah uji T atau uji parsial, kita lanjutkan dengan membaca yang namanya interpretasi koefisien. Nah, inilah kehebatan kalau kita belajar model di dunia industri. Model itu adalah representasi dari dunia nyata. Jadi kita membuat apakah industri pengolahan ikan kita di dunia nyata itu bersifat decreasing return to scale, constant return to scale, atau increasing return to scale. Nah, ini Anda sudah belajar pada waktu belajar ekonomi mikro. Anda belajar tingkat pengembalian dalam suatu proses bisnis, ya. Nah, dalam interpretasi yang kita baca adalah bagaimana penjumlahan antara L alpha ditambah beta. Jadi alpha adalah untuk capital, beta untuk labor. Bagaimana meningkatkan capital dan juga bagaimana meningkatkan labor, menambah jumlah tenaga kerja. Apakah harus ditingkatkan dua-duanya atau tidak? Nah, di sini kita bisa melihat alpha plus beta kurang dari 1 dari data yang tadi kita sudah olah. Kalau kurang dari 1 berarti decreasing return to scale. Kalau alpha plus beta sama dengan 1 berarti constant return to scale. Kalau alpha plus beta lebih dari 1, ini disebut sebagai increasing return to scale. Jadi perusahaan itu harus seperti apa ketika sedang melakukan usahanya. Apakah harus menambah modal atau menambah tenaga kerja ketika terjadi kondisi increasing return to scale. Apakah kita tidak menambah modal, tidak juga menambah labor ketika kita memiliki tingkat pengembalian yang constant return to scale? Atau apakah kita harus menurunkan atau mengurangi, mengefisienkan modal atau mengefisienkan jumlah orang yang bekerja? Karena kita berada pada posisi decreasing return to scale. Nah, dari data tadi, dari model ini, kita lihat ada angka 0,369 dan 0,724. 0,369 adalah alpha, 0,724 adalah beta. Kita masukkan dalam model kita. Nah, ternyata setelah dijumlah antara alpha plus beta dapatnya 1,193. Artinya, saat ini industri yang sedang kita teliti memiliki skala pengembalian atau skala usaha yang bersifat increasing return to scale. Jadi kalau kita menambah capital atau kita juga menambah tenaga kerja, kita pasti akan meningkatkan output. Karena tadi disebutkan kalau alpha plus beta lebih dari 1, artinya kita bersifat increasing return to scale. Jadi kita akan bisa terus menambahkan output. Jadi kita masih bisa mengoptimalisasi istilahnya modal dan juga mengoptimalkan sumber daya manusia yang bekerja di industri kita. Jadi membacalah increasing return. Jadi pada saat ini industri tersebut dalam kondisi
increasing return to skill. Nah, coba kita lihat sekarang bagaimana membaca salah satu asumsi. Dalam hal ini asumsi tentang multikolineritas. Jadi ada 4 asumsi dalam asumsi klasik dalam regresi, yaitu normalitas, heterozidasitas, autokorelasi, dan multikolineritas. Nah, berikut ini juga nanti akan dipaparkan atau disajikan tentang bagaimana mendiagnosa apakah variabel X 1 dalam hal ini capital sangat berkorelasi erat dengan labor. Artinya, apakah terjadi multikolineritas? Kita akan belajar semuanya dalam bentuk video yang akan disajikan berikut ini. Baik, demikian video kedua tentang sumber data dan pengolahan data dari analisis regresi linier berganda dengan fungsi produksi Cobb-Douglas. Demikian dari Bapak, kita lanjutkan dengan beberapa video berikut ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.